Krisis bayi di Jepang mengakibatkan ekonomi kini terancam. Balik lagi dengan kita di ngobrol-ngobrol berita kayak gini setiap hari Rabu kali ya, Rabu Selasa gitu. Intinya ada berita apa kita beritakan gitu. Kita share gitu ya. Iya, dengan menemani ngabuburit kalian ya guys ya. Gimana puasanya, lancar atau udah Sudah ada yang bolong? Biasanya sih Apa? ya semoga lancar ya guys ya. Biasanya mokel. Jangan-jangan jam 7 pagi makan mie Indomie lagi. Iya kali, abis sahur terus makan Indomie kan enggak. Tapi ada yang kayak gitu. Kamu. Enggak, aku mau puasa guys. Oke, kali ini kita bakal bawain berita tentang Jepang ya guys ya. Tentang krisis bayi yang kini makin melonjak parah gitu. Intinya setiap tahunnya itu Jepang krisis bayi. Iya. Karena apa? Banyak banget penyebabnya. Kita bakal bahas tuntas kenapa sih Jepang jadinya populasinya semakin menurun. Nggak stabil dulu ya. Iya, nggak ngangkat gitu. Maksudnya kayak di Indonesia kan populasi semakin meningkat gitu. Kalau Terlalu meningkat. Iya, kalau di Jepang kan kayak Sebaliknya. malah makin hilang orang Jepang aslinya gitu. Kebanyakan malah nikah sama orang luar gitu, malah jadinya campuran gitu loh guys. Nah, kita bakal bahas tuntas sebab akibat krisis bayi di Jepang ini guys. Nah, jadi di sini ada datanya nih. Jumlah kelahiran di negeri Sakura hanya mencapai 720.988 bayi pada tahun 2024, turun 5% dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai pada era Meiji tahun 1899. Oh, berarti ini emang dari tahun-tahun turun 5%, Iya. 5%. Ini parah guys, di 5% aja udah lumayan ya untuk gede populasi loh. di Jepang. Iya, apalagi kan Jepang udah dari tahun ke tahunnya udah krisis banget, kekurangan orang, ditambah penurunan yang setiap tahunnya 5%, 2% kayak gitu aja udah bikin masa depan Jepang tuh agak suram gitu. Ibaratnya kekurangan manusianya, Pekerjanya gitu. hilang nantinya. Terus era Meiji nih guys, ini unik banget di Jepang karena tahunnya itu kayak dipisah-pisah, nggak kayak internasional gitu, kayak Showa, Oda gitu. Oda gitu ya. Heisei gitu-gitu. Agak unik penghitungan tahunannya Iya, dia. betul. Dia ngikutin kaisar kayaknya, kekaisaran apa gitu. Masih ngikutin kayak zaman dulu ya. Iya, tanggalnya ada Masih 2. nenek moyangnya. Iya, jadi tanggalnya ada 2, internasional sama yang punyanya Jepang sendiri. Sekarang kita tuh di era apa sih? Era ini apa sih? Depannya S. Sekai. Oke guys, nanti dimunculin di sini nih tahun Jepang. Sekarang. Ting. Sementara itu, jumlah kematian mencapai lebih dari 1,61 juta, menyebabkan penurunan populasi hampir 900.000 orang. Tren ini mengancam stabilitas ekonomi Jepang yang sudah bergulat dengan penuaan penduduk dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Wah, ini bayinya turun, Kematiannya meningkat. naik gitu, melonjak. Karena ini kan lansia semua ya. Betul, berarti. betul. Ini jadi mengancam stabilitas ekonomi Jepang yang tadinya jadi negara maju guys, bisa aja suatu saat bakal kebalik gitu. Terus ini tuh terjadi 9 tahun berturut-turut. Nah, ini ada grafiknya nih, dari 1980 dia naik ya guys ya, dari sini terus. Nah, dari sini 2010. Nih dari 2010 dia agak naik dikit, terus langsung dari sini turun dia guys nih. 2011 dia langsung turun coba. Tuh. Tahun-tahun makin dikit sedikit coba. Kalau diteruskan kayak gini, populasi orang Jepang yang sebenarnya orang Jepang tanpa campuran orang luar negeri, maksudnya bener-bener orang Jepang ya. Asli ya. Itu ya hilang, terus budayanya makin hilang, terus kayak sopan santun apalagi yang teratur mungkin agak ini ya, hilang nih, pudar. Asli orang Jepangnya gitu takutnya. Nah, makanya banyak banget kekhawatiran, kayak dari pemerintahnya juga khawatir. Terus ada juga yang ikut demo-demo orang Jepang, katanya kayak ini loh, kita kekurangan krisis, ayo lo menikah apa gini-gini. Ada yang kayak gitu tau. Nah, di sini juga ternyata ada penyebabnya nih yang perlu kita tahu. Jadi, biaya hidup yang tinggi membuat banyak pasangan enggan memiliki anak lebih dari satu. Bahkan memilih untuk tidak menikah. Tingginya harga properti dan biaya membesarkan anak menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan populasi. Selain itu, budaya kerja Jepang menuntut jam kerja panjang membuat keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan sulit dijaga, mengurangi insentif untuk berkeluarga.
Jadi berarti karena ini ya pembiayaan hidup terus kayak tingginya properti kayak gitu, dia pengen beli rumah atau apa kesusahan juga di sini ya guys. Ternyata nggak di Indonesia aja, kita di Indonesia dengan gaji yang di UMR ya kita nggak bisa beli. Bagi orang Jepang juga di sini dia mau beli properti malah sama guys ternyata. Soalnya rumah-rumah di sini tuh mahal loh, kayak harganya tuh 1 miliar Iya, ke atas. Nggak ada yang kayak 500 juta. Makanya waktu itu orang Jepang kan, aku ngomong ke orang Jepang kalau rumah di Indonesia itu berapa, dia nanya, terus aku jawab ada yang harganya 500 juta kok murah, kata dia gitu. Soalnya di sini emang mahal sih. Kalau di daerah perdesaan kayak gini kan, semisal di Okinawa atau dimanapun, di Okinawa malah mahal katanya. Soalnya di sini tempat turis ya guys, banyak turis banget di sini. Terus kalau di daerah atas, kayak di daerah pelosok aja katanya itu lebih murah biasanya. Ada juga tempat tinggal yang tidak ada penghuninya tuh bisa aja dipakai. Tetapi orang-orang itu nggak mau di tempat yang kayak nggak boundary gitu. Boundary itu praktis gitu guys. Soalnya kan kalau yang nggak praktis itu kan kemana-mana susah nggak sih, kayak Betul. kita mau ke supermarket, ke swalayan kan jauh gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya juga karena jam kerja yang sangat panjang di Jepang. Karena kedisiplinannya guys. Kayak apa ya, kerja itu ibaratnya hidupnya dia tuh di kerjaan semua kayak gitu. dia tuh robot, kayak robot ya, persis robot. Tapi emang aku akuin sih orang Jepang pekerja keras sih, parah sih. Emang. Workaholic apa sih? Workaholic apa? Work hard. Work hard terus work hardholic apa sih? Apa sih? Yang holik gitu. Nggak tahu komen dia. Nah, gara-gara jam kerja yang panjang, dia itu sulit membagi kehidupan pribadi sama kehidupan kerjaan. Karena waktu buat pribadi aja itu kekurangan guys. Kayak misal kita pulang malam kan, misalnya lembur jam 8. Pulang makan beres-beres ya tidur kan. Besoknya harus kerja soalnya. Kalau nggak tidur kita kecapean besoknya guys. Buat waktu kayak apa ya, main game mabar gitu-gitu sebenarnya orang Jepang ya nggak sempet. Makanya beda banget sama di Indonesia kan, kayak orang santai. Gitu. Ya ada juga yang work hard gitu, work hard gitu ada, tapi nggak semuanya kan. Rata-rata apalagi di pedesaan kan lebih ke kayak apa ya, lebih ke slow kita guys, ngopi gitu. dia yang ngomong deh. Tapi kalau salah koreksi guys. Nah, di sisi lain, perubahan nilai sosial turut berkontribusi terhadap rendahnya angka kelahiran. Generasi muda Jepang semakin menunda pernikahan dan memiliki anak. Dengan banyak yang memilih fokus pada karir atau gaya hidup independen, kurangnya dukungan bagi keluarga juga menjadi faktor penting. Oh, berarti dia kayak ngerasa nggak didukung sama pemerintah juga ya. Terus juga kayak nilai-nilai sosial gitu, kayak zaman modern kan pengennya karir dulu nggak sih? Apalagi gitu. cewek-cewek kan kayak, Iya. punya cowok tuh ribet kan, Ya. nanti barangkali diatur ini itu kan, saya nggak mau, mungkin gitu mereka mikirnya. Ya cowok juga kadang itu kan. Enggak. Enggak, cowok Jepang tuh kayak gitu tahu. Beneran banyak banget yang nggak memilih menikah tuh karena ribet, kayak tanggungan, malah nambah tanggungan gitu. Iya. Tapi kan rata-rata cewek Jepang kan kerja. Iya, tapi kalau dia mengandung kan itu guys, nggak kerja kan, nggak boleh kerja sama Iya perusahaan. Jadi ya banyak banget lah permasalahannya, penyebabnya gitu. Salah satunya ya faktor sosial ini yang modern Pengennya ngejar karir, independent woman, independent gitu. man gitu loh. Iya. Tapi meskipun pemerintah telah menawarkan insentif seperti subsidi anak dan fasilitas penitipan, kebijakan ini masih belum cukup untuk mengatasi beban ekonomi dan sosial yang dihadapi keluarga muda. Oh iya, ini di Jepang fun fact nih guys ya, kayak setiap kalian melahirkan di Jepang itu dikasih subsidi pembayaran di setengahnya atau bisa berapa, 80%-an kali ya, segituan. Misalkan 50 juta nih bayar untuk kelahiran, tetapi dipotong jadi 20-an atau 30-an. Rinciannya sih berapa sih, kamu tahu nggak? Jadi total biaya melahirkan di Jepang kan sekitar 72 Oh, 70. juta. Iya, Oh. 72 jutaan. Terus Tergantung daerah nggak sih? Enggak, rata-rata segitu. Oh, rata-rata kita bikin rata-rata guys. Rata-rata 72 jutaan, terus dipotong dapat subsidi dari pemerintah itu 50 juta. Jadi kita cuma bayar kayak 22 juta. Berarti lumayan, sekitar Gede ya? 80%-an Iya, ya. gede ya. Sekitar 80-90-an segitu lah. Lumayan ya di subsidi gitu. Oh, terus juga katanya dikasih penitipan anak bagi yang kayak susah mengurus anak di Jepang Daycare, guys, kayak daycare daycare. gitu. Jadi misalkan orang tuanya kerja nih, dua-duanya kerja, jadi anaknya itu dititipin di daycare. Tapi di sana itu diajarin si anaknya itu kayak sensorik, terus motorik gitu loh. Bukan ngajarin IPA matematik itu. Enggak dong. Makanya kan sensorik.
gitu, megang-megang ini apa gitu. Mainan gitu lah ya. Tapi yang kayak gitu tuh belum cukup untuk mengatasi beban ekonomi dan sosial bagi keluarga muda kayak gitu loh. Iya benar. Kayak masih kurang gitu. Iya. Nah, apalagi nih guys ya, pada COVID-19 jadi memperburuk keadaan. Di sini kan banyak banget pemecatan dan kayak PHK gitu, kayak ibaratnya karyawan-karyawan itu nggak dikerjakan karena stay at home gitu lah. Intinya nggak boleh keluar rumah, di rumah aja. Makanya bikin semua perusahaan itu tidak beroperasi. Tapi meskipun jumlah pernikahan meningkat tipis 2,2% menjadi 499.999 pada tahun 2024, pemulihan ini belum cukup untuk mengimbangi penurunan besar di tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan negara-negara barat, di mana kelahiran di luar nikah umum terjadi. Hanya sedikit bayi yang lahir dari pasangan yang belum menikah di Jepang. Ini memperkuat hubungan erat antara angka pernikahan dan kelahiran di negara tersebut. Berarti lumayan ada Peningkatan tipis ya. 2,2, tapi kan dari tahun ke tahun 9 tahun berturut-turut kan dia. Untuk menutup 9 tahun berturut-turut itu harus lebih dari ini. Ya, harus ditingkatkan lagi. Data dari Badan Statistik Jepang, populasi Jepang per Februari 2025 ada di angka 123,54 juta. Jumlah tersebut turun sebesar 2,3 juta dalam 5 tahun terakhir. Demografi penduduk Jepang juga menunjukkan penduduk mereka didominasi usia 50 sampai 54 tahun atau menjelang masa pensiun. Wah, ini parah banget ya. Kebanyakan orang-orang yang nenek-nenek dibandingkan anak mudanya, apalagi bayi. Nah, ini ada demografi penduduk Jepang berdasarkan usia. Nih, kita lihat ya guys ya. Ini dari yang 4 tahun, 0 sampai 4 tahun ada 300-an. Nah, ini yang paling banyak dari sini. Itu umurnya di sini kita lihat berapa? 50 sampai 54 tahun. Bayangkan coba, ibaratnya ini generasi penerusnya untuk yang 0 sampai 4 tahun. Tetapi ini 389. Bayangkan untuk beberapa tahun ke depan pasti Jepang bakal mengalami krisis populasi gitu. Terus pemerintah Jepang juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk membalikkan tren ini. Beberapa di antaranya adalah insentif finansial berupa bantuan tunai bagi keluarga dengan anak, peningkatan cuti melahirkan, dan subsidi pendidikan. Selain itu, kebijakan kerja fleksibel mulai diuji coba di beberapa wilayah seperti sistem kerja 4 hari dalam seminggu dengan harapan meningkatkan work-life balance. Oh iya, jam kerjanya panjang banget. Jadi sekarang pemerintah udah mulai work balance gitu ya. Work-life balance, kayak seminggu cuma 4 hari kerja. Iya, enak banget. 3 hari. Biasanya kan 5 kan? Tapi ini 4. Ditambah. Dikurangi. Kok ditambah? Liburnya ditambah, kerjanya dikurangi. Oh gitu, oke. Nah, ini sering banget bantuan tunai kayak gini, kita juga sering ngerasain ya, kayak terima uang 5 juta guys, cuma-cuma. Tahun kemarin aku dapet 10 juta. 10 juta? Iya. Jos banget coba. Ini bukan untuk orang Jepang aja, orang asing aja dikasih gitu. Terus ditambah peningkatan cuti berbayar, emang banyak banget lah. Jepang emang lagi berusaha banget karena ada krisisnya ini guys. Nah, terus ditambah, Jepang kan dikenal banget di imigrasinya ketat banget untuk orang asing ya guys. Persyaratan dan semuanya itu emang ketat banget, emang gak main-main ya. Nah, sekarang ada upaya untuk membuka sektor-sektor pekerjaan untuk orang asing gitu. Kayak misal di bus, terminal, stasiun, dan bandara gitu. Ini baru banget, bidang baru, sektor baru dibuka karena Tokotegino loh. Ya, Tokotegino itu bisa guys. Kalian cuma punya CFTA 2 sama SSW tok udah bisa kerja di bandara. Asalkan memenuhi syarat ya. Iya. Jangan pakai ilegal nggak enak. Nanti kalian ketangkep. Nah, upaya itu pemerintah berharap agar ekonomi Jepang terus berputar dan ekonomi menjadi membaik, sembari meningkatkan angka kelahiran di Jepang. Namun banyak ahli-ahli yang bilang katanya segini aja tuh kurang cukup buat menutupi ekonomi di Jepang yang semakin memburuk ini, apalagi di krisis bayi ini guys. Nah, jika tren ini terus berlanjut, Jepang akan mengalami krisis yang sangat berat banget untuk di tahun-tahun ke depan. Nah, menurut kalian gimana nih krisis bayi di Jepang yang mulai agak parah banget dari tahun ke tahun? Di sisi lain juga banyak banget sektor-sektor yang dibuka untuk pekerja asing. Nah, kalau kalian berminat kerja di Jepang, banyak banget sektor yang dibuka. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Like, comment, and share. Dan nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa ya.